Ya, dapat. Oh, karena nyolong dua ronyo handalun duri dan hanjek masalah, maka biar kondusif, nunggu Imam Bukhari si rodang, kau en kepumat demi si hanjek berapa. Sebagaimana tunggu syahid dan tunggu kemala. Oh, nak tunggu enggak? Jika lan kemala, putih kena tunggu imam. Pernah hai adengku. Tunggu imam Bukhari. Gila. Awam. Awamul awam level nan. Boleh nyanyian. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi betul aji tungku pematemi le nyokan saran dari lun karena ka kiban degen ka ikut bersama Angku Fakir, Tungku Zul dan guru-guru yang lain. Pertama ile diskusinya yang pertama ile santun beradab. Nyo hendak pelai pegahan pertama katanya. Cuman ada poin-poin yang perlu digaris bawahi. Pertama, apakah Tungku Fakir atau Tungku Zul nyo niat mencari kebenaran, bukan mencari kemenangan. Itu yang pertama. Yang kedua, hormati lawan diskusi walaupun berbeda pendapat. Gunakan dalil, data, fakta, bukan emosi dan asumsi. Dan hal yang terpenting dalam diskusinya, potong pembicaraan, dengar hingga selesai, lagi Tungku Zul pegahuna. Durasi untuk ditentukan. Apakah Tungku Zul menyampaikan 5 menit, kemudian direspon oleh Tungku Fakir Ilmu, atau kibanlah yang kalian sampaikan bunuh. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya adalah hindari cacian, ejekan, fitnah, dan kata-kata yang merendahkan. Okey? Nyo maaf cakap mo. Kata perlu gure-gure dong kan. Kemudian fokus pada pembahasan, bukan menyerang pribadi atau ad hominem menyokong Tungku Zul biasa. Jadi ia ingin diskusi apa? Yang pertama masalah murah, yang kedua masalah mutang tiuda lebih bayar lebih tiuda, kemudian masalah pelem kedua poin-poinnya untuk diulas balik. Kemudian jika memang kita yang hana tepa, nyo akui menteng. Dan jika keliru, sama-sama ada perbaiki. Kemudian yang paling terakhir, jika anda mencapai ke sebuah kesepakatan, akhiri dengan saling menghormati, bukan bermusuhan. Dan poin yang paling terakhir, nyo harusnya yang yang menerima. Artinya dengan selesai diskusinya, benar sabuh kesimpulan yang bijaksana, dan artinya sama-sama ada terima. Menanlah baklum lebih kurang yang hamba daif dan fakirnya. Kiban cocok Tungku Zul, Bang Lim. Cocok tunggu balong. Jadi kakak kemala putih le komentar supaya dan truk Burai Fakir rumah anak pupu aman kalau tapi informasi bahwa bekna taping ujaran kebencian, fitnah dan sebagainya. Sama-sama mengambil tak saksikan diskusinya. Hai pati, lebih ke mati ke dia apa? Kan itu hotel mulai diskusi tentang kakak pun mati. Kan aku naik ke dia. Kamu naik ke dia apa? Itu Bang Abarimu untuk back tua sagai-sagai, pastikan benar kesempatan yang sama kepada semua pihak untuk menyampaikan pendapat di antara ulunyan. Kiban pekat yang kurimu kan? Oh nikah, bajalah nah.
Ganyan perjalanan. Siap Panglima. Tengok menuju ke awan. Yang cocok menan Panglima kan? Oh, penting Okey. lagi apa ada begah benar. Nyokan perlen untuk mendawat. Lalu tak perle berjeroh di saban-saban dah semiki ke jeroh. Lagi jangan menunggu. Siap. Merdeka. Yang moderator pegatro udumpa atau penggolong. Abi fakir katro ana. Host JO bacut yang tang abi ba
perjalanan Nabi. Kadang nak mulai je Nabi. Apa yang mungkin? Coba Nabi. Coba Mbak Ali Fakir, Ibu Fakir. Je. Coba Mbak Ibu Fakir. Untuk menghemat hotel kan, juga setengah 11. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada ketempatannya katanya berkumpul untuk berdiskusi. Tujuan dan maksud diskusinya kan untuk mencari siapa yang menang atau siapa yang kalah, melainkan untuk tamita kebenaran dan saling memahami. Maka sebelum kita mulai, mari kita sepakati beberapa aturan sebagaimana yang kalian tuan sampaikan Buno. Pertama, saling menghormati dan menjaga adab. Kedua, berbicara bergantian, tidak saling memotong. Kemudian yang ketiga, menyampaikan pendapat lengkap dengan dalil, fakta atau alasan yang jelas sesuai dengan referensi-referensi yang termaktub. Kemudian yang selanjutnya, tidak mencaci, menghina atau menyerang pribadi orang lain. Kemudian yang terakhir, jika terjadi perbedaan pendapat, kita menyikapi dengan lapang dada dan saling menghormati, dan mari kita ikut dalam kebenaran. Menilai sebagai opening, untuk selanjutnya lo serahkan kepada Tunku Zul dan Tunku Fakir Ilmu. Baik, jadi sebelum tertemang dalam tema satu persatu, kamu kali sepakat dengan Tunku Fakir dua tema yang akan kita bahas. Yang pertama tentang konsep bugah, yang kedua tentang salib buta. Maka kita awali dengan konsep bugah. Mungkin dari pihak Tunku Fakir ingin mengawali dengan mengutarakan, dipersilahkan. Kemudian Lung posisi kedua juga boleh. Kiban Tunku Fakir. Kanya wate kali gato. Wate 5 minit lah Tunku yang lah. Kali mata wate. Sini ada wate. Tolong Nato wate dulu. moderator tolong tutup wate atau Kanya wate so yang ada wate yang. Kau Yang kemala, peringat wate dah. yang kau kemala. Ataupun tunggu imam je ni kalian wate lero ni. Kan opening lero ni. oh mana karena kendala apa lah. Tolong Bang Rimu angkat long dia ke moderator atau Bang Syahid tolong angkat dia ju. Moderator balung oh. Ataupun kalian kan jem bak jaron mandang. Takut maksimal. Takut maksimal tunggu tu lah. Tak apa bak 40 je no. Dah mulai ju 5 minit. Tunku Fakir mungkin ingin awali silahkan. Okey mantap. Berarti putra tema pun tajuk pun masalah bugah. Tentang bugah. Okey. Mulai dengan kujul je lah. Kujul. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah membimbing kita kepada kebenaran dan memberikan manfaat dari diskusi ini. Kepada Tunku Zul, waktu dan tempat kami haturkan. Baik. Terima kasih forum dan niat baiknya baik dari Tunku Fakir dan para peserta yang lain yang sudah menonton. Jadi sebelum Lung masuk dalam tema, Lung ingin menyampaikan satu kaedah dalam dialog, yaitu in kunta nakilan fasihah wa in kunta muddaiyan faddalil. Kalau kamu mengutip satu pendapat, maka perlu verifikasi, perlu pembuktiannya secara data, disebutkan dalam mana. Wa in kunta muddaiyan, jika kamu mengklaim menyampaikan satu pendapat, faddalil, maka itu perlu dalil. Kemudian ketika nanti dalam diskusi menyebutkan tokoh-tokoh, pandangan tokoh-tokoh yang tidak tercantum dalam karyanya, kebetulan tokoh tersebut hana karya, tapi lewat riwayat-riwayat mulut, maka perlu ada sanad riwayatnya untuk keabsahannya.
Baik, saya akan masuk dalam pembahasan bugah. Bugah, yang dimaksudkan dengan bugah, saya sudah periksa dari kitab Matan Takrib ke syarah Matan Takrib Fathul Qarib, kemudian ke Fathul Mu'in, kemudian ke Minhad dengan berbagai syarahnya, syarah Al-Mahali, kemudian dengan Hasyiah Kalibiyah Merah dan Al-Bakri, As-Sumbati. Hampir 70% kitab mazhab Syafi'i kali lung buka, lungcok kesimpulan iaitu dengan bugah adalah mukhaliful imam, orang satu kelompok yang muslim yang berbeda dengan pemimpin yang sah. Dengan cara bagaimana dia terjadi bugah ataupun mukhalafah? Dengan cara keluar dari taat kepada pemimpin yang sah dan meninggalkan kepatuhan dari baginya pemimpin yang sah, ataupun menolak had ataupun menolak kewajiban-kewajiban yang diembaninya. Kesimpulannya bugah itu adalah khuruj anil imam yang sah. Khuruj tersebut adalah dengan meninggalkan kepatuhan ataupun menolak kewajiban yang semestinya harus dilakukan. Ini disampaikan dalam hampir berbagai kitab fikih Asy-Syafi'i. Kedua, saya mau menyampaikan perbedaan bugah ini daripada al-muharib, yang mana muharib itu melakukan perlawanan ataupun keluar dari imam tanpa ada alasan. Maka para ulama memberi beberapa kategori. Ada 3 kategori ataupun syarat daripada bugah. Yang pertama, mereka punya kelompok, punya syaukah, punya pengikut, dan ada tokoh sentral yang diikuti. Yang kedua, mereka keluar daripada. Yang ketiga, mereka punya alasan kenapa keluar. Alasan yang dalam arti secara zahirnya tidak bermasalah. Seperti contoh, getubit Sayyidina Husain dari pemimpin Yazid bin Muawiyah karena ada alasan. Kemudian Muawiyah keluar dari kepemimpinan Sayyidina Ali karena ada alasan. Alasannya bahwa Sayyidina Ali mengetahui siapa yang membunuh Sayyidina Utsman tapi tidak melakukan kisas. Akhirnya melakukanlah perlawanan dari kelompok Sayyidina Ali. Nah, Sayyidina Ali kelompok Muawiyah itu bugah. Tapi bugahnya itu ada alasan. Jadi bugah itu harus berdasarkan alasan. Di antara contoh yang lain, keluar daripada kepemimpinan yang sah dan mendeklarasi satu negara, itu seperti bahwa pemimpin tersebut tidak adil. Pemimpin itu adalah zalim. Pemimpin itu telah merampas hak dan merampas kekayaan kita. Itu adalah termasuk alasan-alasan yang sahih, yang diperbolehkan, bukan yang diperbolehkan, yang masuk. Tapi kalau melakukan perlawanan tanpa ada alasan itu namanya muharib ataupun kata tarik dalam sebagian referensi. Ini yang kedua. Yang ketiga perlu saya sampaikan, bugah itu tidak fasik. Disampaikan oleh Imam Bajuri dalam Hasyiah Bajuri, juga disampaikan oleh Bujairimi dalam Hasyiah Manhajut Tulab, bahwasanya orang yang keluar daripada pemimpin yang sah itu tidak fasik. Namun dia bermaksiat, karena maksiat itu lebih umum daripada fasik. Fasik pasti maksiat, maksiat belum tentu fasik. Maka bugah tersebut dia adalah bermaksiat tapi tidak sampai kepada taraf fasik. Kemudian disampaikan oleh Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim sebagaimana yang dikutip oleh Imam Al-Bajuri, terjadi ijma' bahwa ada kesepakatan konsensus setelah era tabi'in tidak boleh keluar daripada pemimpin yang sah walaupun dia itu zalim, walaupun dia itu jair. Maka karenanya adalah suatu konsensus, tidak bisa dipertentangkan dengan kejadian Sayyidina Husain dengan Yazid, tidak bisa dipertentangkan dengan kasus Ali dengan Muawiyah, tidak bisa dipertentangkan antara Amrun bin Sa'id bin As dengan persoalan Abdullah bin Marwan. Karena itu sebelum ijma'. Setelah tragedi ini, mungkin kurang lebih mulai abad-abad kedua sekian, terjadi kesepakatan konsensus, tidak boleh keluar walaupun pemimpin tersebut adalah zalim.
walaupun pemimpin tersebut melakukan kesalahan-kesalahan fatal selama tidak kafir. Kalau pemimpin tersebut kafir, maka secara otomatis dia otomatis dihanjit le ke pemimpin dan dia juta deklarasi nanggro lain. Selama dia masih muslim dan dia melakukan fasik, maka dia harus dipatuhi. Kemudian bagaimana tanggapan terhadap ahli bugah? Sebagaimana yang disampaikan oleh Abuya Mudawali, yang dikutip oleh Abuya Prof dalam kitab Ayah Kami, mesti dibasmi ataupun diperangi. Kemudian oleh Syekhul Islam Syekh Zakaria Al-Ansari dalam kitab Manhajul Tulab, yajibu qitaluhum, mesti kita melakukan perlawanan membasmi orang-orang bugah. Karena apa? Karena ijma' para sahabat. Orang yang tidak memberikan zakat di masa Abu Bakar itu kebanyakan sebahagian besar itu sahabat, tapi dilakukan perlawanan dan dibantai oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian yang dilakukan oleh Sayyidina Ali terhadap Khawarij. Bele. Ya tu wates oleh ya. Kalau kekalan watai saya, Nyan wate kapi ngona lu budemi kan. Berarti ka enan le berarti kesimpulan dia pingat, yang watai habis dia pingat, baik sampai dah lanjut orang lain ke? Ada Okey, betul. Berarti guru fakir lo ulang macam tu yang kali sampaikan tanya, berarti pengertian buah, kemudian perbezaan buah dan muharib, betul? Kemudian syarat-syarat buah secara umum dalam konteks fikih, kemudian status hukum buah kali sampaikan, kemudian tentang keluar daripada pemimpin. Ini diskusi yang sangat menarik saya rasa. Lanjut Tunku Fakir. Jadi Lon sepakat dengan apa yang telah disampaikan di mana di dalam Fathul Karim dan kitab-kitab yang lain juga di mana mengatakan tentang hal keadaan bugah, ya, tentang pengertian bugah dan definisi bugah. Jadi bugah juga diartikan sebagai orang yang tubit daripada ketaatan dengan takwil yang pasif, mana dikeliru kan? Yang hanya bisa dipastikan kepastiannya jika merekanya mempunyai kekuatan ataupun syaukah, yaitu tentera lah istilahnya ataupun pasukan karena jumlah haji yang ramai atau adanya kekuatan dan di antara merekanya ada pemimpin yang ditaati, itu yang dimaksud daripada bogah. Jadi menurut ulama Syafi'iyah, bogahnya nak ke pemberontakan sekelompok orang yang begitu mempunyai kekuatan, yaitu tentera dan dipimpin yang ditaati, yaitu dia itu presiden ataupun dia itu adalah wali amri lah dengan takwil yang pasif. Jadi menurut ulama Hanabi, itu kan Hanabilah, bogahnya nak ke orang-orang yang merontak kepada imam, walaupun dijinya bukan imam yang adil. Dengan suatu takwil yang diperbolehkan lagi disampaikan oleh Tunku Zul Buno. Nah, jadi Lon kira punya perkaranya okey. Jadi pendapat Abuya Profesor yang dikutip daripada perkataan daripada Abuya Mudawali, Lon kira juga ketika tajandring tentang keacehan, keliru, di mana bahwa perjuangan yang hari ini kita berbicara tentang bogah, elong sepakat mandung karenanya dalil, rujukan, referensi daripada kitab-kitab yang telah disampaikan oleh Tunku Zul, sepakat kita mandung, tetapi surah tentang yaitu yang diceritakan oleh Abuya Profesor Dr. Muhibbuddin Wali yang diambil daripada sejarah Abuya Mudawali, yaitu dengan nama buku beliau adalah kitab Ayahku, Ziban, guna yang berkait dengan Ayah Kami. Ayah Kami. Lo sepakat, tetapi keliru. Di situ mengatakan Abuya Profesor ataupun Abuya Mudawali menyatakan itu tentang perjuangan DITI. Itu yang dipatwakan oleh Abuya Profesor ataupun Abuya Mudawali itu adalah perjuangan DITI. Kenapa?
perjuangan DITI itu dianggap bogah oleh Abuya Mudawali karena DITI itu adalah menyangkut dengan Gatot Suryo dan juga Kahar Muzakar, menyangkut dengannya karena itu adalah ingin merubah tatanan hukum negara Republik Indonesia, dan Republik Indonesia adalah suatu negara yang sah. Maka Daud Ber-E dan kawan-kawan, itu Daud Ber-E CS, mereka ingin merubah itu. Satu. Yang kedua, mereka ingin menjatuhkan kepemimpinan yang sah, yaitu Soekarno ketika waktu itu. Sementara Soekarno telah dinyatakan bahwa beliau adalah wali amri ad-daruri asyaukah. Jadi beliau pemimpin darurat karena hanya pemimpin matian, tapi sah negara Republik Indonesia itu. Inan keborahan pendapat daripada Abuya Mudawali. Nah, bagaimana urangnya tentang definisi bogat yang dikatakan tentang perjuangan Hasan Tiro? Ini harus kita. Makanya ketika kita berbicara tentang bogah, nyo harus tepu oleh konsep bogah. Okey, definisi bogah yang paham dengan secara logah, yaitu tentang makna dari bogahnya ni katanya maklum, referensi bogahnya ni katanya pikata dapat maklum, kitab-kitab menurut Asy-Syafi'iyah bagaimana, Hambali bagaimana, dan lain sebagainya, imam-imam yang mujtahid awal kan. Jadi nyo dapat maklum. Cuman tinggal surah Tengku Zul, nyo long kira surah tentang Aceh, perjuangan Hasan Tiro, nyo yang perlu katakan apakah itu termasuk di dalam konsepnya Bahana menan kira-kira. Silakan. Nyawat gelung terima kasih Dungku Fakir. Pertama, tanya kata sepakati kiban dengan konsep bogah dalam mazhab Syafi'i dan lung rasanya yang clear. Yang kedua, segolong tetemeng dalam persoalan Hasan Ditiro lebih terbaik dile tanya tetemeng dalam persoalan DITI. Pertanyaan lung dari jawab singkat mentang Dungku Fakir, apakah DITI menurut Ron bogah? Bogah. Terima kasih. Lu ingin menyampaikan beberapa alasan biar lebih terang bahwa setelah Sultan terakhir Muhammad Daud Shah dibuang ke Jawa, kemudian perlawanannya kan gemat li Tungku Syek Ditiro. Meninggal Tungku Syek Ditiro, kemudian gemat li Tungku Syek Ma'at Ditiro pada tahun 18 Sikurungsa. Leh wafat Tungku Syek Ma'at, di sinalah terjadi perlawanan yang hana terkoordinir, terpisah-pisah di Pathena, di Aceh Timuna, di Pidina. Kemudian dengan masuknya Jepang, pusat kemudian Jepang memberi kemerdekaan kepada Indonesia dan masyarakat Aceh sangat menyambut kemerdekaan yang diberikan oleh Jepang karena dia kalau yang kan dari long dari soya. Okey. Nyo hana penting nyo, kaji orang hana utak ayuk tu. Lanjut. Bacut. Boleh. Watelung ni jaga sampai sampai ijak aja juga. Okey, bacut longkok. Panjang diskusinya dah, ada masalah. Tunggu Rimon. Bantu angkat long dia ke moderator je supaya nak je lu atur durasi ke urangnya je. Supaya behek tak tercatat minit lah. Edit tunggu. Okey, siap. Okey, lanjut tunggu tu. Okey, terima kasih. Tungku Hasan Ditiro perlu catat sama-sama bahwa dalam buku Perang Aceh mengatakan nyo laga Tungku Hasan Ditiro dalam buku Perang Aceh. Sebagaimana halnya nyo lungkuti bahasan Ditiro, sebagaimana halnya daerah Aceh adalah satu bagian yang tidak terpisah dari negara Indonesia, maka demikian pula lah sejarahnya, yakni sejarah Aceh pun merupakan satu bagian yang tak terpisah dari sejarah Indonesia. Demi semboyan kita satu bangsa, satu bahasa dan satu tanah. Di sini perlu garis bawahi
Tunku Hasan Ditiro geakui adanya Indonesia dan Aceh bagian dari Indonesia dalam buku Perang Aceh yang diterbitkan Tiro di Bandung. Yang kedua, halaman lehana dari catatan Aceh Simbun pada tahun 1944. Koran tersebut merekam ada pertemuan tokoh se-Sumatera di Padang pada tanggal 20 Juni hingga tanggal 2 Juli, yang mana pertemuan tokoh-tokoh Sumatera itu menyuarakan kemerdekaan Indonesia. Tokoh-tokoh Aceh yang hadir watean adalah Abu Daud Bereh, T-nya Arif selaku gubernur pertama yang di Aceh. Yang perlihat garis bawah hilang. Segala data Mbak Tunku Hasan Ditiro. Kemudian pada tahun 1945 ada maklumat, nasabah maklumat, data 4 maklumat ulama dan tokoh Aceh. Isi maklumatnya, lung baca, segenap lapisan rakyat Aceh bersatu padu dengan patuh berdiri di belakang Maha Pemimpin Soekarno. Jadi kena Abu Daud Bereh, rakyat Aceh bersatu padu dengan patuh berdiri di belakang Maha Pemimpin Soekarno untuk menunggu perintah dan kewajiban yang akan dijalankan. Kita maklum Abu Daud Bereh, menurut keyakinan kami bahwa perjuangan ini adalah perjuangan suci yang disebut Perang Sabil. Jadi di sini tertanda dari ulama Lehero Abu Hasan Krunggale, yang kedua Abu Daud Bereh, yang ketiga Tunku Haji Ja'far Siddiq, kemudian Tunku Haji Ahmad Hasballah. Diketahui maklumat tersebut oleh Gubernur Aceh Watean T-nya Arif dan disetujui oleh Tuanku Mahmud. Maka dalam hal tersebut selain Hasan Tiro, Abu Daud Bereh dengan tokoh-tokoh yang lain mengakui adanya negara Indonesia yang dipimpin oleh Soekarno. Kemudian lanjut bercutuk dalam koran Aceh Simbun menyatat penyambutan masyarakat Aceh tentang kemerdekaan Indonesia sehingga dibuat acara pesta dan pengibaran bendera Indonesia yang dimuat le koran Indonesia, tapi yang poji adalah Jepang. Jadi masyarakat berkumpul menyuarakan Wali Hasan Tiro nya perjuangan bukan menyambung, yaitu perjuangan daripada Daud Bereh. Yang tabo, yang keliru kan? Yang kedua, tentang pengakuan negara Republik Indonesia itu memang diakui, dan bahkan PBB juga mengakui dengan adanya negara Republik Indonesia, dan Aceh bagian daripada negara Republik Indonesia. Karena apa? Dikarenakan Aceh adalah modal untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Aceh berkuasa mulai 12 abad ke-12, sementara ada Indonesia itu adalah abad ke-19. Nah, dan Aceh tidak pernah dijajah karena Aceh itu adalah selalu ada perjuangan. Tapi dengan pengakuan daripada PUSA dan KUSA ketika waktu itu, maka bergabunglah Aceh dengan Indonesia. Ada poin-poin yang di situ, yaitu perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh Soekarno dengan PUSA, yang ditandatangani oleh Daud Bereh ketika waktunya. Nah, dengan nyankeh tengku, orangnya legedannya tak pahami bahwa ketika kita menuntut kemerdekaan bukan ingin mengubah tatanan negara Republik Indonesia, melainkan yaitu menuntut perjanjian-perjanjian yang telah dilakukan oleh negara Republik Indonesia kepada Aceh. Maka di dalam kitab juga mengatakan, karena Islam itu adalah daripada hal keadaan yang rusuh dan lain sebagainya, mencari jalan tengah, yaitu perdamaian. Inilah yang diperintahkan oleh Rasulullah.
Nah, oleh karena itu, di dalam membuat satu perdamaian, maka ada perjanjian-perjanjian. Ana perdamboh perjanjian-perjanjian, dan perjanjian-perjanjiannya tidak diindahkan, ataupun perjanjian-perjanjian. Itulah datangnya Hasan Ditiro mengajak kawan-kawan untuk menuntut kembali. Tidak ada syaukah ketika waktu itu. Tidak ada peperangan ketika waktu itu, yaitu tahun 76. Kemudian, tahun 76, nyan golamna pasukan. Cuma tikurundro para doktor-doktor dan ahli-ahli agama. Ngepakan untuk saban-saban ngepikir bagaimana Aceh. Nah, getuntulah Acehnya untuk mengelola sendiri, berkuasa sendiri, lepas daripada negara Republik Indonesia. Mungkin kira-kira menan tunggu jolnya harus tak pahami sejarahnya, ya. Maka jika konsep bugah bunuh kali lah bugah, perlu tertalaah sejarah. Dan tidak bisa serta merta legetannya taco di dalam kitab. Betul yang kitab yang betul hana tanya tak pungkiri asal daripada asal kitab. Tidak pernah kita mempungkiri asal kitab, tetapi surah tentang bugah ini konsepnya harus memang benar-benar kita talaah kejadian-kejadian, memori-memori yang telah berlalu. Kira-kira menandungku Zulfa. Sekian. Bandung ku kaji lumbu abalung, Bandung ku Imam. Langsung. Ya lanjut juga ke damai tak diskusi lanjut juga. Ana apa? Tengku Imam hana gepolu. Jadi kan opo hana pullback ya. Jadi hanjil lung baga ke moderator yang mulia. Menan lihat hana pun untuk nasi tem tentang hotel ya. Kalau mengikuti balik. Menan lihat. Ya, kalian mengikuti balik. Belum perbaiki. Okey. Terima kasih Tunggu Fakir. Terima kasih Tunggu Fakir karena akui bahwa DITI itu adalah bugah. Karena mereka keluar daripada pemerintah yang sah. Cuman mereka ada rencana untuk mengubah tatanan negara. Nah, kemudian Ron klaim bahwa Hasan Ditiro bukan titisan daripada Abu Dober. Long klaim bahwa Hasan Ditiro adalah titisan daripada Abu Dober. Ada beberapa data. Yang pertama, Tunku Hasan Ditiro pertama yang murid Abu Dober di Madrasah Sa'adah Abadiyah di Sigi. Kemudian dikirim Normal Islam Institute di Biren, yang sekolah pusat yang pimpinannya adalah Nur El Al-Ibrahimi. Nur El Al-Ibrahimi yang adalah menantu daripada Abu Dober. Yang sabar dari sejarah pendidikan. Kemudian Abu Dober membantu Hasan Ditiro untuk mendapatkan beasiswa ke Amerika lewat Colombo Plan. Yang kedua, Hasan Ditiro mengklaim dalam bukunya dia itu Tunku Wali Hasan Ditiro, Duta Besar Republik Indonesia. Jadi gopnya di PBB Duta Republik Indonesia pada tahun 1954. Maka beliau menganggap bagian dari DITI. Yang kedua, Abu Dober mendukung dan mensupport GAM. Baik. Kemudian ingin dong sampaikan juga dalam buku Masa Depan Dunia Politik Melayu. Dalam buku Masa Depan Dunia Politik Melayu bahwa Hasan Ditiro mengakui Aceh itu bagian dari Indonesia. Baik. Maka jika DITI yang dipelopori oleh Abu Dober tak anggap bugah gara-gara khuruj, kenapa sih? Juga bugah. Kenapa? Karena Tunku Hasan Ditiro mengakui Aceh bagian Indonesia dan Abu Dober juga mengakui Aceh bagian Indonesia. Maka ketika gopnya deklarasi sebagaimana yang direkam di Husaini Hasan, gebentuk kabinet negara, ada mentro-mentro, cuman belum ramai pasukan, dan sebagian besar pasukan Tunku Hasan Ditiro wate di Gunung Halimun itu adalah mantan-mantan DITI. Makanya mengakui DITI adalah bugah karena keluar dari klub dari pemerintah yang sah dan Aceh bagian daripada pemerintah yang sah. Maka saat Tunku Hasan Ditiro mendeklarasi Aceh merdeka, maka beliau juga bugah. Kenapa? Karena beliau sudah mengakui Aceh bagian dari Indonesia, Dober juga mengakui bagian dari Indonesia. Maka petubit Aceh yang segolongnya diakui petubit dari Indonesia, maka saat itu adalah bugah. Kemudian disampaikan oleh Abi Fakir Muno bahwa Aceh segolong Indonesia kana butoy, Jawa segolong Indonesia juga kana.
kita tidak membicarakan masa Aceh yang sangat gemilau, yang sangat hebat, bagaimana kekuasaannya. Kita membicarakan Aceh setelah Perang Jepang yang mana kekosongan daripada kepemimpinan, kemudian deklarasi daripada Abu Daud T-nya Arif dan tokoh-tokoh yang lain, Aceh bahagian dari Indonesia dengan data-data yang kali ulun sampaikan. Maka hana tak perlu ada kelalui berikutnya. Aceh kaji kebahagiaan dari Indonesia, petubit Aceh bagian dari Indonesia itu sama dengan telah melakukan pemberontakan. Berdasarkan konsep yang kali tanya sepakati, muno wahai Abi Fakir. Kemudian perlelong sampaikan juga bercutuk lagi yang disampaikan oleh Abi Fakir, gekalan oleh para ulama jino. Pakan Abu Yamdawali, Abu Kurungkali dalam beberapa koran Tribun mengatakan bahwa DI itu bugah karena keluar daripada pemerintah yang sah walaupun dia itu dalam. Kenapa? Gekalan oleh ulama sebagaimana Daud gepetubit beberapa daerah dan Aceh bahagian dari Indonesia, maka gekalan oleh murid-murid Abu Yamdawali, Abu Tunku Hasan Ditiro juga gepetubit Aceh dengan deklarasi AM daripada Indonesia, maka gehukumi telah bugah karena watai getangki hulmanat, watai gekalan inti daripada persoalan itu sama walaupun ada perbedaan karena jangkauan daripada DTI kan cuma Aceh kan, di Jawa, di Sulawesi, sedangkan Tunku Hasan Ditiro Aceh tok yang dilakukan. Mungkin sekian dari Long Abi Fakir. Mungkin beberapa poin saya yang tolong bantah. Baik, benar Tungku. Lon memperlain bantah adalah perjuangan DITI. Pakan ilon mengakui ataupun saban-saban lagi tanya maklumi bahawa DITI-nya adalah bogah. Yang pertama, andai kata Daud menuntut perjanjiannya saja, yaitu khususnya Aceh, mungkin itu tidak akan terjadi bogah. Pekan bogah DITI. Karena DITI pencetusnya bukanlah Daud karena pencetusnya adalah Gatot Rio dan juga Kahar Muzakar. Kemudian, karena itu mereka mau merubah negara Republik Indonesia dalam kesatuan, dikatakan RIS ketika itu, yaitu Republik Indonesia Serikat. Untuk Darul Islam, Renan Bogah Haji. Sementara Hasan Tiro setelah duduk runding dengan para ulama-ulama, apabila dilanjutkan perjuangan-perjuangan daripada Hasan Tiro DITI, maka itu akan terjadi bogah juga. Karena apa? Karena itu merubah tatanan hukum yang telah disahkan oleh suatu negara dan diakui oleh dunia. Makanya bogah. Maka oleh itu, para ulama-ulama Aceh sepakat bahwa Aceh ingin memisahkan dirinya, berdiri sendiri, yaitu menuntut hak-haknya atas bantuan dan lain sebagainya telah dilakukan kepada negara Republik Indonesia untuk menuntut kembali, yaitu perjanjian-perjanjian yang salah kaprah yang dilakukan oleh Daud karena Daud bergabung dengan DITI. Nyainan ke, maka dilanjutkan, betul dilanjutkan, tetapi bukan dilanjutkan perjuangan DITI. Karena ketika waktu itu salah kaprah daripada Daud maka disitulah dianggap oleh Abu Yamudawali mengatakan itu bogah. Sementara yang disampaikan oleh Rono Bono adalah Abu Yamudawali mengatakan kepada Daud ataupun Hasan Tiro itu bogah, itu salah besar. Bahkan salah besar itu di luar daripada sejarah. Karena meninggal wafatnya Abu Yamudawali itu adalah 17 Maret Mayana Salah Lon tahun 61. Sementara adanya perjuangan Hasan Tiro ataupun AM itu adalah tahun 76. Ini kan lain kurun. Bagaimana Abu Yamudawali mengatakan kepada Hasan Tiro itu bogah. Itu satu. Yang benar-benar pendapat daripada Abu Yamudawali telah disampaikan perjuangan DITI bogah. Alasan perjuangan DITI bogah karena ingin merubah tatanan negara yang telah sah ataupun melawan pemimpin yang sah. Nyaninan bogah haji. Ketika kita kembalikan kepada sejarah perjanjian pertama bergabungnya Aceh dengan Indonesia karena Aceh masih dalam kedaulatan setelah kembalinya Belanda ke Jepang, Jepang wow gampung je,
ataupun selesai perjuangan Jepang, maka di situ Aceh sah kembali, cuma tidak ada kepemimpinan. Maka oleh karenanya dimatlah oleh Cumbuk ketika adanya. Karena Pusa memerangi Cumbuk, maka dimatlah oleh Cumbuk, oleh Pusa. Nah, ketika dimat oleh Pusa, sebenarnya Aceh telah aman-aman saja di dalam menata kembali hukum-hukum negara Republik negara Acehnya. Sebenarnya, namun Belanda masuk Indonesia, mengajak daripada dianya Indonesia sama-sama untuk menaklukkan Aceh. Mungkin laginya kira-kira Tengku Zul, maka lun kira keliru Tengku Zul ketika di mana bahwa disamakan fatwa Abuya Mundawali kepada AM. Abuya Mundawali tidak pernah memfatwakan kepada AM. Satu. Dan yang seterusnya, yaitu Abuya Profesor Doktor, dia sepakat dengan perjuangan Abuya Abuya pernah menawarkan dirinya bergabung di dalam para profesor ataupun doktor yang lain untuk membantu perjuangan Hasan Tiro. Tetapi Hasan Tiro menolak. Karena apa? Hasan Tiro mengatakan Iran publik anak bangsa mentau. Begitu juga Abun Aziz juga pernah ingin bergabung dengan GAM. Tetapi Abun Aziz ditolak oleh Hasan Tiro. Maka Hasan Tiro meminta kepada adik Abun Aziz, Abun Dolah, sebagai kadi ataupun mufti negara Aceh ketika waktu itu. Mungkin nyo lun kira nyo tak anggap bogah, berarti tak anggap para ulama-ulama yang awal nyo lun kira dengku panjang mendapat telon. Lun kalan jam sih. Jadi apa lun kira nyo keliru karena lanjut. Okey. Okey, Bacut, belum coba ulas le supaya diskusinya connect. Jadi, Bacut Abi Fakir, argumen yang disampaikan di Tengku Zulfa nya terbangun di atas premis beberapa poin. Pertama, Aceh telah menjadi bagian dari Indonesia melalui para tokoh Aceh, termasuk Daud Bre dan tokoh-tokoh yang lain. Betul? Okey. Yang kedua, pemerintah Indonesia pada saatnya nyo dianggap pemerintah yang sah. Nya yang sampaikan. Yang kedua, siapapun yang kemudian mengangkat senjata untuk memisahkan Aceh dari Indonesia, termasuk Hasan Tiro, setelah deklarasi GAM kurung belah 76, berarti melakukan pemberontakan terhadap pemerintah yang telah diakui. Bahkan karena Tunggu Imam Bukhari. Aceh tidak pernah memegang senjata. Kapan pegangan membuat suatu syokah? Ketika Aceh dianiaya. Ketika Aceh dianiaya, maka disinilah Tengku Hasan Muhammad Tiro ketika menuntut hak-haknya, maka di situ di DPO ataupun di Exodus akan dianya Hasan Tiro. Nah, disitulah dan dibunuh para orang Aceh. Ramedat mati orang Aceh tahun 77 sampai tahun 80 le. Nyo Ramedat mati bangsa Aceh. Karena bahkan mendukung perjuangan daripada yaitu Hasan Tiro, yaitu menuntut yang pertama. Hasan Tiro tidak membuat suatu syokah ataupun satu gerakan yang memberontak, tetapi Hasan Tiro ketika itu adalah menuntut hak-haknya. Maka Hasan Tiro uluanenggro untuk bagaimana cara dia mencari suaka politiknya dan lain sebagainya untuk pendukung daripada perjuangan Aceh. Nun kira menang Tengku. Jadi menang Tengku Imam Bukhari. Nyo lanjut ataro nelom Tengku Imam Bukhari. Di mana? Tajuk you ke Tengku dulu leh. Nyo menang. Kagak sambung betul. Karena moderatornya mensambung. Kan gak sambung jadi lu kemetah moderator. Nyo kan ngandung ujol lo. Nunggu ujol lo laki maaf kan ngandung ujol tapi lo sambung daripada moderator. Makanya moderator lo kira diam saja, jangan pernah moderator menyambung daripada perbincangan kamu. Rusak. Lanjut diskusi. Sekarang waktu Tengku Zul ya. Ya. Kalau lo tamang Kira menyalahinya hanya tidak diskusi tengkunya. Kalau dicampur aduk oleh moderatornya hanya tanya. Moderator kalau tidak pegang seperti moderator kemaya lebih banyak deh. Abi lagi moderator salah. Li moderator
Lo hana ada galak menan. Kali dah pegang benar. Benar kali perjanjian. Macam Mana Abi Fakir? Yang lu Apa tanya lu kan Abu Fakir? supaya betul je jawapan Ron cukup menarik Abu Fakir. Pertanyaan sebenarnya moderator tinggal ulang atau Alung sampaikan. Karena kan konek Benar. jawapan Biarkan Ron. pemikiran daripada Tengku Jol saja yang hari ini diperdebatkan dengan pemikiran Lon. Jadi background orang yang moderator, yang orang kamu belah. Siap salah. Okey, lanjut. Okey, lanjut. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi sebagaimana yang kata sepakati kita berdua Tungku Fakir yang itu dengan juga yang tu polemik yang lain. Halo, Begang kali telepon li Tengku Fakir. nyo kaji nombor apa lo? Ataupun dengar teleponan dua nah. Boleh. Bahala telefon Abi Fakir le. Nyo mantap tak diskusi yo. Ilmu luar biasa. Mantalah lu tak yang rola ulas kembali supaya kan Abi Fakir connect dah jawapan ji. Makanya lu galak yang bana. Okey, lanjut Abi Fakir. Mantap tak diskusi yo. Betul-betul mantap, luar biasa. Kaji nombor apa lo? Ho kan Tungku Fakir? Kan ali ke? Tiat begang angkat li telepon le kan. Tiat. Di mana berarti lang diskusi? Bere. Allah Rabbi. Tuan Nabi kah kondusif keadaan di sini? Hanya pula telefon pula saya maaf. Ya. Buka kamera le. Telefon le nyol. Pro ne. Mono telefon le hanya le maaf Buya Habibi ayo. Ya. Dia ke gambar mono. Makanya nyo perlu Tengku di mana bahawa nyo tanya bet ku bro sejarah. Nyo awak ron ni don kira mengenal sejarah dia kembali don kira okey apa namanya menyalangi hana kondusif ni ketika awak ron yang narasi bahawa perjuangan Aceh itu sama dengan perjuangan DITI karena di Telung le pikir kan. Tengok betul. Dia kasih long kira. Kasih menyekenan arah ji, nebahu kenan, lon kira kasih karena apa kan? Lon kira mana? Apa namanya? Ni dua dia diskusinya dong hana lain. Ya emang gara-gara imam lagi masalah putera rumah. Teronanya bahwa ilong sepakat dengan bahwa DITI adalah boga. Sementara Ron kan sepakat dengan pendapat Ron sepakat. Tetapi ketika nepegah sama bahawa perjuangan DITI itu negara Republik Indonesia, memberontak negara Republik Indonesia. Sementara Aceh ataupun AM itu ingin menuntut keadilan hak-hak orang Aceh. Nah, ketika long kuna tamang kenan, nyo stop. Munol panjang wadah yang nubeh. Long hana don stop karena geron golam abih dia bicarakan. Jadi long pre. Kita long 2 minit nyo biasa dalam diskusi ya. 5 minit apa dong pikir. Jadi nyo orang kado bulan pegah ne pegah julen ni bagi kesempatan kelun pegah. Nyo hanan punya kamera li ke? Oh ya. Udah tamang. Oh, kena ingat tu. Uno dong pikir nyo dah pindah le ada lain. Nyo kan dia diskusi. Berbedanya kan lagi keun le membajuri. La yungkaru makhtulifa fi. Tidak boleh mengingkari suatu yang berbeda. Wa innama yungkaru ma ujmi alih. Tak ingkar suatu yang bersalahan dengan ijma'. Enan macam nunggu pikir. Jadi lu sangat menghargai perbedaan dua dia. Maka karena ada yang tadi taman. Bono Tengku Jol, bono kan saban-saban tamak lu. Ya kan? Lu sabar cik dengan apa yang Ron sampaikan, bahkan kabeh WTP Tengku tahun tu. Jadi beliau tidak menghentikan ya. Tetapi ketika Lun lebih wate bacun, berhentikan. Banian lom untuk membela Ron enggak nyan ke dukung Ron iaitu membantah pemikiran Lun. Ya, jadi nyo hana tunggu Imam Bukhari nya emang lagi. Nyo hana sport play dalam pembicaraannya. Yang tambo. Yang kedua, Bukhari itu tren Ron. Lun sepakat dengan
faham-faham drone ni pun sepakat, tapi beda dalam sejarah DITI dengan AM. DITI itu adalah negara Republik Indonesia, memberontak negara Republik Indonesia. Sementara AM itu adalah menuntut hak-hak Aceh. Yang dasar, man pakan orangnya jid ke syaukah ataupun bersenjata. Yang don bersenjataan Aceh itu adalah tahun sekurang puluh setelah dibunuhnya para ulama-ulama yang ada di Aceh. Ada beberapa ulama dibunuh di Aceh dan dibuatlah suatu namanya yaitu DOM ataupun darurat militer, daerah operasi militer. Maka dari situlah baru tahun 80 dan 87 dan 80 sekurang dipegat darurat DOM. Nah, mulai 80 sekurang yang ke baru orang Aceh baru ke minta dukungan untuk mempersenjatai ataupun gelatih para orangnya ke Libya. Ya, kepa gelatih orangnya Libya bukan untuk perang, tetapi untuk persiapan kemerdekaan. Bukan untuk mau perang dengu. Ya, untuk gelatih orangnya untuk persiapan pagi nanggro gitu. Kan untuk mau perang. Dan orangnya gua kena Aceh tahun 96, tahun 90 dan 96 hana mau perang. Pajan bom perang yang terjadi ketika orang Aceh dari sekurang juta menjadi berjuta dengu. Yang watenya ke baru ke pedang perangnya. Dari sekurang juta bangsa Aceh tinggal berjuta dengu. Nyo ke pedang bangsa orangnya iaitu untuk bela bangsa. Makanya di dalam Islam di dalam perjuangan Aceh gemu sumpah Allah Ta'ala nyan agama Islam Islam agama lun kemudian Muhammad Rasulun dan lain sebagainya nyo bersumpah daripada apa untuk pedang dailat Allah bela bangsa bela nangrau dan bela agama hana lain lengku maka kepegalam di dalam kitab Tengku Syek Kuta Karang pergikan di dalam kitab Tengku Syek Kuta Karang nama kitab yang kedua nyan nyo telefon kepegahnya nayo tentang apa tentang Aceh. Mulai dari orangnya, ngeken datang kursi Kota Karang. Mulai dari orangnya sampai kiamat dunia, si berangkasa yang tem berjuang tentang Nanggau Aceh, bangsa Aceh dan agama orang Aceh, makanya ngeken jihad. Hanya telefon long yang genuk pegah. Dia pegah 4 referensi di dalam kitab sekian mungkin. Lanjut tengkonya. Ya, terima kasih Tungku Fakir karena hargai forumnya. Lung senang tat sampai tanya terkecoh ngata yang lain. Mantap. Jadi ingin lung tanggapi dia, muno tanya kata sepakati konsep dalam mazhab Syafi'i yang ikun dengan bugah Allah keluar daripada pemerintah yang sah. Tidak dikaitkan harus ada senjata, yang ada dikaitkan ada tokoh, kemudian ada pengikut, ada pengaruh. Jadi syaukah itu tidak selalu dengan senjata. Maka nyeron karena sepakati DITII yang ingin mendeklarasi negara Darul Islam keluar dari Indonesia yang sah itu dianggap bugah. Kenapa Tunku Hasan Ditiro nyo watelung nyan keluar kan dalam bugah no nyan keluar merombak nyo watelung kan maka itu pemahaman sesat pemahaman itu tabu kan nyo kampaknya anak paling mantap ketika kan saya sudah menceritakan DITI itu adalah DITI merombak. Lu nak pegang data sejarah sih lo. Ketika lu sebenarnya mentang nawate yang biarkan tu salah dulu tinggal di mentah. Wate kabi hotel lu tu tinggal di mentah cuma lu. Dia mana nabi? Lu hana lu kokoh yang lu dinga kedua ke sisi ka. Jadi intinya salah tinggal ni catat, tinggal di mentah-mentah apa-apa. Dia mana nabi? Imam Arona. Dia mana kan? Silakan. Ya, terima kasih. Jadi, lagi premis yang lu sampaikan Muno, Abu Dauber Tunku Hasan Ditiro mengakui Aceh bagian daripada Indonesia. Kemudian Tunku Dauber geputubit gerakan satu yaitu Darul Islam dari Indonesia, gefatwa ke li Abu Yamdauli, li Abu Kurungkali dan ulama seluruh Indonesia itu adalah bugah. Kenapa? Karena keluar dari pemimpin, keluar dari pemerintah yang sebelumnya diakui kemudian keluar. Kemudian Tunku Hasan Ditiro mengakui Aceh bagian dari Indonesia. Dan disampaikan oleh Husaini Hasan dalam kitab dari Ujung Rimba bahwa Tunku Hasan Ditiro itu membuat gerakan Aceh Merdeka. Nah, oleh menjerar bahwa kan pekaju mana? Lanjut. aja. Kau anda dengar kan?
Nah, Dia. jadi menurut tak kembali ke konsep lainnya, konsep iaitu dengan bugah tubit dari pemerintah yang sah, maka Tunku Hasan Ditiro juga tubit dari pemerintah yang sah, yang mana gue yang akui Aceh sebelumnya bagian dari negara. Inan na titik kesamaan. Oh jino meno, Tunku Hasan Ditiro hana pakai dengan langsung perang, ataupun hana ingin kena ubah nanggero Indonesia. Tidak disyaratkan dalam semua kitab bugah untuk mengubah institusi negara. Tidak disyaratkan bugah itu harus mengubah institusi negara. Yang intinya dia keluar, tidak patuh dan membuat perlawanan. Gerekam di Husaini Hasan, sosok yang pertama legeran pegah meno, doktor-doktor dari unsur Medan, dia pegah. Nah presiden bahasa lagi, kemudian perdana menteri, menteri pertahanan bahkan yang dirumuskan oleh Tunku Hasan Ditiro, yang gerekam oleh Husaini Hasan dalam buku ujung dari Rimba Raya. Ini membuktikan Rimba Raya, bahwa Tunku Hasan ya. Nampak lo mumpungnya. Oh, betul. Long pegah balung itu membuktikan bahwa Tunku Hasan Ditiro mendeklarasikan negara Aceh, maka ibu hendak gerakan Aceh Merdeka. Kemudian Bude emang hana lengkap sebagaimana yang disampaikan oleh Dr. Husaini Hasan, hana le Bude. Cuma karena penyerangan-penyerangan, kemudian dikirim beberapa elit-elit gam untuk ya Thailand dan Singapura untuk lagi Pak Malih Mahmud untuk kirim Bude. Jadi hana disyaratkan dalam bugah tersebut guna senjata atau tembak awak yang dileh hana disyaratkan, dan tidak disyaratkan untuk mengubah institusi. Sepakat DITI berbeda dengan gerakan Aceh Merdeka, sepakat lungnya. Sepakat dari jangkauannya bukan cuma Aceh, kemudian ingin mengubah institusi negara, sepakat itu berbeda. Tapi sama-sama keluar daripada Indonesia, yang mana Indonesia saat itu sudah diakui sebagai negara yang sah oleh Tunku Hasan Ditiro. Maka sebagaimana takalan ke konsep muno, yaitu dengan buka lah huruj tubit daripada pemerintah yang sah, maka berdasarkan konsepnya maka juga terjadi pada Tunku Hasan Ditiro, walaupun ada sisi-sisi yang berbeda. Kemudian lu ingin meluruskan tentang Abun Aziz gelake jut ke kadi. Jadi wate Tunku Hasan Ditiro genak berangkat ke Singapura tro ubateli hanali makanan tron urunggam Panglima Hamid gelake ba Abun Aziz gejo. Kemudian ada beberapa permintaan Abun Aziz gelake sebagai kadi. Kekun le Abun paduk go gelake gejo adolung gejoklah Abun dola. Kita yang le murid-muridnya long konfirmasi bak murid-murid tuha yang menteng bahkan yang kami meninggalnya hasil dari wawancara bahwa Abun menganggap itu bugah. Tapi yang namanya ulama itu tujuannya islah. Ada di posisi pemerintah, ada di posisi GAM. Tujuannya andai GAM menang, tayo juga ana. Dan ketika GAMnya melakukan kesalahan, setidaknya idinga getanyo. Jadi posisi ulamanya netral. Lagi ada kalian Abu Tumin, pro jenderal geterima, pro ngawak GAM geterima, bawa GAM ke pegah mendeh, bawa tentera ke pegah mendeh. Sehingga beberapa ceramah mana ada ke baik ke pemerintah sang seolah-olah GAM salah. Watai ke pegah di kurenggam seolah-olah tentera salah. Menanlah posisi para ulama. Kemudian yang kedua Tunku Fakir, lu ingin leke data ne pegah mono bahwa Tunku Hasan Ditiro geduk dengan ulama. Yang 4 data dan 4 disampaikan. Yang kedua untuk jenis sampaikan antum bahwa lung hana lung pegah bahwa kun bugah Abu Yam Dauli ke Tunku Hasan Ditiro hana lung pegah ke Abu Daud Bere. Namun murid-murid lagi Abu Kemala, murid Abu Yam Dawali, Abun Aziz. Kemudian beberapa ulama-ulama yang murid Abu Yam Dawali melihat gerakan Aceh Merdeka yang dipelopori oleh Tunku Hasan Ditiro itu bugah. Maka Abu Kumala dari pantauan gara-gara keluarkan statement yang payah hijrah ke di Medan. Hingga gue yang dikenal GPK Ulun tinggal di Medan. Jadi lu nak pegah kan Abu Yam Dawali ke Hasan Ditiro karena beda generasi lagi orang pegah Tunku Fakir. Tapi watai kekalan alasan Abu Yam Dawali gak anggap bugah DITI juga bak Tunku Hasan Ditiro. Menan sekian dari long Tunku Fakir. Long harap nebantah atau yang sampaikannya. Okey, baik. Jadi menurutku, ketika nepegah lagi Tunku Abu Kemala Tun Padu Megayan berangkat ke DU Medan. Abu Kemala itu masalah perjuangan DITI. Bukan, maka jiburonyo Tengku, jangan mengkaburkan sejarah. Ketika kita tak kaburkan sejarah, nyoino rusak perjuangan ataupun rusak generasi-generasi penerus. Nah, kembali lom kepada long pegah bahwa DITI dia merubah tatanan
negara Republik Indonesia, bukan keluar daripada negara Republik Indonesia. Nya berbeda. DITI, long ulangi tiga tu. DITI dia merubah tatanan hukum negara Republik Indonesia melawan pemimpin. Makna melawan pemimpin, merubah. Pegat sebuah gerakan untuk merubah tatanan hukum negara Republik Indonesia dari Pancasila merubah kepada Darul Islam. Nyoino Boga. Sementara Hasan Tiro, beliau adalah menuntut perjanjian awal di mana bahwa bukan perjanjian lantih, bukan perjanjian lantih, yo. Perjanjian pertama kali Indonesia membujuk Aceh, yaitu bergabung dengan Indonesia. Aceh bergabung dengan Indonesia, menuntut hak itu. Maka oleh karena itu diancamlah Hasan Tiro. Pertama, Hasan Tiro mengakui negara Republik Indonesia dan itu diakui oleh dunia, negara Republik Indonesia. Tetapi Hasan Tiro menuntut. Ketika Hasan Tiro menuntut, maka Hasan Tiro diancam dan kawan-kawan diancam. Bahkan mereka harus lari keluar negara, keluar negeri. Dikarenakan apa? Karena ancaman-ancaman yang dilakukan, teror-teror yang dilakukan oleh negara Republik Indonesia. Yang kedua, ya. Yang kedua. Dan yang kelima adalah bagaimana perjuangan Aceh. Pajan Acehnya jir ke pemberontak ataupun mengatakan melakukan suatu bogah. Pajan. Yang ketika Aceh diancam dan Aceh diteror dan dikirimnya pasukan-pasukan dari luar Aceh untuk membasmi habis, yaitu penuntut-penuntut yang ada di dalam Nanggro Aceh. Nah, dan yang keempat, yaitu dibunuhnya para ulama, dimatikan karakter para ulama oleh negara, oleh pemerintah. Nyo ino ke rusak, inan ke gebudah, maka inan ke dipersenjatai daripada orang Acehnya oleh Hasan Tiro. Karena nyo hana mungkin negedanyo dapetun tak tuntut mentang. Karena apa? Walaupun lun pihanale di dalam Nanggro, namun bangsa tetap dipoh, yaitu para ulama. Letan ulama-ulama yang dipoh ketika watenya, termasuk Tengku Bantakiyah, termasuk watenya di pohnya siapa namanya Tengku Muhammad Dewi, Abundolah dan lain sebagainya. Ramai yang dibunuh oleh mereka-mereka, termasuk Nek Lun, ya kan? Dan berempat-empat ulama yang raya-raya dipoh oleh negara. Menan kira-kira Tengku Lun kira berbeda, menyeron dan pegah bahawa DITI ingin korut ataupun keluar daripada negara Republik Indonesia. Bukan. DITI dia ingin merubah tatanan negara Republik Indonesia, ingin menghilangkan hukum-hukum negara Indonesia, memberi kepada negara Aceh, bukan negara Darul Islam, yaitu hukum-hukum Islam. Sementara Republik Indonesia itu adalah negara nasionalisme. Menan kira-kira. Sekian. Terima kasih Tunggu Fakir. Lo ingin menegaskan kembali konsep Syafi'i yang kali tak sepakati muno kiba ni dengan buga keluar dari pemerintah yang sah. Betul ya Abi Fakir? Sepakat kan muno? Supaya ada kalian kembali lah Tengku. Paham daripada muno lo kan sepakat. Ketika drone surat pemahaman drone yang salah. Ketika pemahaman salah, iman lo harus sepakat le. Karena pemahaman ji. Lo sepakat, asal kita lo sepakat. Jadi, saya akan sepakat dalam mazhab Syafi'i yaitu dengan boga Allah keluar dari pemerintah yang sah. Tidak ada satupun ibarat kitab yang mengatakan yaitu dengan boga mengubah institusinya. Nah, Cina sampaikan dalam kitab apa, Cina spill ibaratnya, mari kita baca sama-sama. Tidak ada satupun yang semua sepakat ibarat khuruj. Khurut, menukar sepakati bahwa yaitu dengan boga adalah keluar. Tapi ini bukan DITI kan keluar tapi mengubah, berarti hana buka karena itu dengan buka keluar. Ini kan pemahaman dulu. Pemahaman di mana bahwa itu ingin keluar sumber. Oke, lanjut. Lihat saboh pertanyaan, saboh jauh. Jadi gelah menan.
Bentuk Ya, le tahap ada. pertanyaan long kalian go lom terjawab. Maksudnya di antara na lebo pertanyaan dua boh itu kadang-kadang hana terjawab. Jadi orangnya Betul. payah Cocok tanya sama-sama Bang. sebuah pertanyaan untuk Abi Fakir jawab, untuk kita yang lebih Fakir dan jawab menan. Lagian get. Bismillah. Okey. Long mulai si kata Abi Fakir, cocok lagi bahawa Abu Dauber Hasan dikira mengakui Aceh bagian dari Indonesia dari data yang disampaikan. Sepakat Abi Fakir? Hana sepakat. Yo data nak kan Tunggu yang asal ditiro dalam buku Republik Perang Aceh. Yang kan dia dalam pegahnya sepakat. Yang sabah benar kan Kaji kali enak. Nyok long pegah long dia begitu. Lanjut. Berarti Abi Fakir sepakat bahawa Tunku Hasan Dikiro dalam buku Perang Aceh mengakui Aceh bagian dari Indonesia. Okey, kasabo. Maka Acehnya ke bagian dari Indonesia. Yang kedua sepakat enggak Abi Fakir lagi mono, lu ingin mengulang kembali. Dia ikut dengan bukalah keluar dari pemerintah yang sah. Menokah sepakat. Makanya lagi yang disampaikan gerakan Aceh Merdeka yang dilakukan Tunku Hasan Dikiro terserah tahun berapa. Tapi ada Aceh Merdeka, ada Perdana Menterinya, ada pemimpinnya, ada walinya, ada kabinet, bahkan menteri perang loh. Menteri perang, yaitu Sonang yang dipilih, itu membuktikan bahwa Aceh sudah mendeklarasikan negara sendiri di luar daripada Indonesia. Tunku Hasan Dikiro, Hana menteri perang. Benda pernah. Pada nama menteri perang yang kengkeng drone. Panglima perang menteri perang hana. Oh, menan lah. Jadi, tunggu. Dalam buku Husaini Hasan, ini nak disebutkan sejarah menteri-menteri. Menteri perang, ini enggak salah drone. Kini baca dalam buku Husaini Hasan, di sini nak sampaikan. Tidak buku balon. Tumbai dalam buku. Maka jadi hanya dalam buku. Nyonya nak ke bang? Nyonya nak ke bang? Hana yang menteri pertahanan. Bukan menteri perang. Menteri pertahanan. Ya ikut pertahanannya mesti jino contoh Safri. Makna Safrinya tu. Menteri pertahanan negara bukan perang. Ada perang deh. Yang mengurus. Jadi contoh di Indonesia lagi. Bedanya Ronah menyanyian cara bahwa ada menteri perang nyo rusak pola pikir orang. Nadi ngalung deh, jino lung pegah. Jadi kan beda klarifikasi bahwa hana menteri perang. Bahwa gitu ya. Bahwa dalam buku Husaini Hasan yang disampaikan menteri pertahanan ke menteri perang. Yaitu dengan pertahanan sebagaimana segolomnya Prabowo ala menteri pertahanan mengurusi bahagian tentang tentara-tentara yang siap. Sepakat. Iya, sepakat. Jadi perang lain, kamu perang dengan bahan perang. Iya, Pak, sepakat. Pertahanan bukan perang. Betul. Lu ulang tiga tu. Sebagaimana Tunku Hasan Dikiro gakui Aceh bagian dari Indonesia, kemudian deklarasi Aceh Merdeka dengan adalah keluar daripada pemerintah yang sah, yaitu Indonesia. Maka Tunku Hasan Dikiro berdasarkan Ron sampaikan konsekuensinya adalah buah. Enggak ada satupun dalam syarat buah mengubah institusi yang disampaikan hanya ingin keluar dari tatanan negara yang sah. Ini kiban nak bantah Tunku Fakir. Okey, lon bantah. Gua lain bagian yang saya mendang. Okey. Maka lon begah Hasan Dikiro dia tidak pernah membangkang pemimpin karena di dalam makna daripada bugah yaitu membangkang terhadap kekuasaan ataupun daulah dengan enggan menunaikan hak-hak nangrau. Nyan geken boga kata-kata dasar daripada boga handitem mentaati undang-undang atau berusaha untuk meluncurkan jawatan ketua anggota dan khalifah. Okey. Nah, sementara pertama yang dilakukan oleh Hasan Dikiro menuntut yaitu perjanjian nangrau. Maka di dalam bab boga nageken bab perdamaian di antara dua kelompok. Nah, si berangkasa yang melanggar daripada perdamaian ataupun perjanjian yang ada di dalam perdamaian dan itu juga dianggap adalah bila mana menuntut perjanjian dalam perdamaian maka itu tidak termasuk kepada boga. Nah, okey. Pahamnya ni dah tu. Don jawab lelong, kaji Abi Fakir.
tentang atasan yang Abi Fakir sampaikan. Perdamaian Ya. yang dipegah dalam kitab itu di antara dua negara. Kan di antara satu daerah dengan negara. Awal kan dua negara. Dulu kan dua negara, yaitu negara Aceh dan negara Republik Indonesia. Berarti sama dengan Kemudian, Aceh terbit dari Indonesia. Sama dengan Ya. Aceh terbit dari Indonesia kan? Berarti Aceh Kebele terbit dari awal Indonesia. dasar belum bergabung. Sebelum Belum kali bergabungnya Aceh dengan Indonesia, segala bergabung. Apabila tidak bergabung Aceh dengan Indonesia, maka Indonesia tidak bisa merdeka. Kenapa? Karena negara yang kali, Republik ya. Indonesia ada agresi kedua, Yang masuk kali, Belanda betul. yang kedua. Kali, Maka betul. dianggaplah bahwa negara Republik Indonesia boleh merdeka apabila ada bagian daerahnya yang tidak sepenuhnya dijajah, yaitu Aceh. Maka oleh karenanya Aceh bergabunglah dengan Indonesia dengan ada perjanjian-perjanjian. Nah, ketika Acehnya tidak ditunaikan perjanjian oleh negara Republik Indonesia, maka Aceh menuntut hak. Nah, Pekan dan Pegah, DITI juga menuntut Kan hak. Tapi Tapi kan ulang ada DITI dasar. hak. Nyo tak fokus Ya. titik pertengkaran tanya, part yang beda tanya ingat tak bah. Baik kita cerita dah lipo. Berarti mana dengku? Maka aja boga berbicara tentang boga, berbicara tentang konsep. Ya, Ketika konsep konsep buga berarti tidak- tubik dari tidak- imam kan? Ya ikut dengan buga adalah tubik dari pemerintah yang Menuntut. sah. Nah, ketika menuntut, ketika tuntutan itu tidak ditunaikan, maka tidak dianggap itu boga. Belek Ketika belek. Iron dituntut aku ada enggak dituntut. Tunggu Hasan di Tiro nak gepegak gerakan Aceh Merdeka dengan kabinet-kabinetnya. Nak Ada, gepegak karena daulah. apa kan? Karena Ah. tidak diindahkan, tidak Oke. diindahkan tuntutannya. Maka oleh Nah. karena itu Hasan Tiro pertama tidak membuat kabinet itu karena dia Mantap. bagian juga daripada negara Republik Indonesia. Makanya ketika Mantap. dia menjadi bagian daripada negara Republik Indonesia di PBB, mewakili negara Indonesia di PBB, maka ketika waktu itulah dia menuntut hak-hak Aceh. Karena dia pikir bisa dia tuntut hak Aceh, maka disitulah Hasan Tiro dikeluarkan daripada perwakilan negara Republik Indonesia. Kemudian, Ya. nah oleh karena nyanke ketika nyan getuntut hak-haknya diputubir daripada negara Republik Indonesia, maka inanke baru gepegan geatur gesusun, yaitu mentero-mentero. Karena untuk mengembalikan Aceh kepada dasar. Oke. Nah, kepada dasar. Jadi Menan Tunku kira-kira. Fakir lagi yang kata sepakati muno bahwa Tunku Hasan Ditiro na gepegat daulah ataupun Aceh Merdeka. Kasabnya kas sepakat le. Yang kedua, lung terimang ju, lung tegedi terimang bahwa pertamanya hanya gelake hak. Karena hanya gebi hak ataupun perjanjian-perjanjian dari Soekarno maka melakukan pemberontakan. Di sinan, muno kali kita baca muno syarat daripada buga ada alasan yang melatar belakangi untuk keluar. Contoh, hana memenuhi janji, hana memenuhi hak, mereka melakukan kezaliman, merampas harta. Itu bagian dari buga. Nya hana alasan kan buga muharib ikun. Karena alasan itulah Tunku Hasan Ditiro. Bukan masalah pemeron bukan ala hypo. Cuman kan hanya mau pemeron Muno, sini kalian kita. menuntut perjanjian. Mumpung menuntut perjanjian. Iya. Ketika menuntut perjanjian, maka dibunuh. Ketika dibunuh, maka disinan ke gebela. Nyoha. Nanji. Yo biar kan nyan. Aceh Merdeka nah enggak ke deklarasi le Tunku Hasan Ditiro? Nah kan? Yang kalau hege kan pegah Tunku Hasan Ditiro nah ke deklarasikan Aceh Merdeka. Panjang dideklarasikannya setelah dibunuh. terserah. Terserah kapanpun. Terserah. Lo hana ini lo kutip le Hussein Hasan yang kepegah dalam bukunya Poin-poin terserah. Jadi waktu kita nyam li Tengkudul ya Abi Fakir atau tidak menancik sebalik ji. Ya. Jadi betul. kan tamang lam next poin. Sepakat. Okey. Jadi Hasan Ditiro nak pegat daulah ataupun Aceh Merdeka. Sepakat. Pakon sampai Asbabnya. lagi yang sebelumnya. Asbab. Ya. Ya dengan nama. Oh nak asbab. Janji hana dipenuhi kali tuntut tapi yang naik ya serang. Kemana Abi Fakir? Ipoh katanya bahkan naik ipoh ulama. Itulah alasan yang melatar belakangi buga. Nya hana alasannya ikut dengan muharib. Nah ingat syarat yang kelih daripada buga ta'wilun sa'igun.
ada takwil lagi pakon Saidina Muawiyah getubik daripada Saidina Ali karena hana gebalas kisah terhadap orang yang bunuh Saidina Utsman. Ada alasan. Karena ada alasan lah maka ji numpang kali long tunggu Hasan Diro hana fasik ngoyan. Dan atau surga ngoyan Pak Long. Long sangat meyakini tunggu Hasan Diro nya atau surga. Dan alasan dan ngoyan hana fasik. Tapi bukan berarti bugahin dosa rayup. Dosa rayup long hanan rimong. Long hanan rimong Aceh merdeka ataupun gamnya adalah dosa rayup karena hana fasik inan. Tapi uringan bugah. Lagi yang kata sepakati muno yaitu dengan bugah tubik daripada imam yang sah. Kedua tubik tersebut karena alasan yang melatar belakangi. Di sini apa alasan kaipo katanya. Kemudian ketika kaipo hana dibi tuntutan tayo ataupun perjanjian tayo tak pegat negara. Inan ke masalah haji bak tabelaro kata pegat negara rot itulah bugah. Lung rasanya ka mantap, ka dapat poin dengan Tunku Fakir. Ya, tidak aji long muno Abi Fakir, long muno Abi Fakir. Ya. Bacut tu Abi Fakir. Long hendak ingin memaksa Abi Fakir bulage long hendak memaksa Abi Fakir tanya tetap sampai orang kiamat mungkin tetap beda dua tu. Tapi persaudaraan tanya terputus. Kemana Nabi? Cuma long ingin dari Abi sangat memohonkan kaedah Imam Suyuti yang dikutip oleh Imam Bajuri dalam Hasyiah Bajuri, la yungkaru makhtulifa fi. Jangan ingkar sesuatu yang ada perbedaan. Long na pendapat, rona pendapat. Kemudian wa inna ma yungkaru ma ujmi alih ataupun mattufika alih. Hanya saja yang perlu kita ingkar nyo sesuatu yang kada sepakati. Contoh jino uri Madinah nya masa boh Aceh payah larang. Nya sabah perkara yang kada sepakatnya payah larang. Nyo beda. Oh jino nasiro ulama gepegah bugah hayan. Hanya lagi Imam Syafi'i, hana gepegah pendapat Malik, hana gepegah pendapat Hanafi, hana gepegah pendapat Hambali. Yang nak gepegah pendapat Ra ke. Lam Maliki yang nak gepegah pendapat Ra ke. Maka ketika anak ulama gepegah dengan bugah. Bacut tu hana apa yang liang. Maka ketika anak ulama yang pegah bugah, maka yang apa? Nak ulama yang pegahnya hana bugah yang apa? Katrip ka perbedaannya. Cuman ketika hana tak indahkan perbedaannya dengan tak serang, itulah bermasalahnya. Lu na akui mentang na pendapatnya kabere. Selesai. Yang pendapatnya kita akui, tetapi itu bertolak belakang dengan sejarah yang tak pahami. Nyan mentong. Ron ada liron, lu nak sejarah kemana? Ya, Aryo kabutul. Kita sejarah ro, Tayo sepakat enggak bab-babnya tayo hanjut saling ingkar ini. Sepakat enggak Abi Fakir? Lu hana lu ingkar ro karena okey. Terima kasih Abi Fakir nyan dong inan to. Maka ketika lu dengar mesti Abi Fakir tiba-tiba nak pegang hana buka. Okey, silakan. Betul. Nyo pertanyaan alun berarti yang kamunannya di antara kedua dua le. Ya. Menyo tak pegah. Asalnya konsep katanya adalah debit daripada negara yang sah yang keun buka. Ini pertanyaan balun. So ajut awai negara pu Aceh pu Indonesia. Nyo so yang debit dalam negara Aceh dan so yang debit dalam negara Indonesia. Menyo Indonesia nyo na negara. Ya. Dan pajan pun jut Aceh. Ya. Karena Aceh biadakan dua sisi jadi sejarah yang mesurat, sejarah yang tersurat. Yo, onom tang ci jawab. Je, long siap long jawab. Cuma tengok menokam pakat. Selain kamu dengan Abi Fakir, nyo hana yang berbicara dile. Untuk bak sesi tanya jawab, baru untuk tak jawab. Jadi kamu nyo emang kan selesai babnya, tambang bab kedua iaitu salik buta. Ya, nyo kan hana mampu jawab pada rono. Tapi karena kesepakatan menurut Tunku Imam Bukhari geulang ada lu mentang payah pedubit ya. Maka menancit rono Tunku Angel. Ya, menan. Kiba Nabi Fakir tambang yu tema kedua. Baiklah, nyo masalahnya long dalam sepakat di mana bahwa tentang lagi haba buno yang bernyatakan bahwa negara Aceh naji tahun 12 ya kan. Balian sementara Indonesia tahun 10. Kita tidak berbicara Jawa Anda berbicara Jawa, punya Jawa ka betul iran pegah benar Jawa. Tapi kan nyo kan berbicara Jawa tapi berbicara negara Republik Indonesia. Jadi sepakat Ilon dengan Tengku Jol pertanyaan Tengku pertanyaan Tengku Rimo. So yang leket tubit daripada negara Indonesia. Negara Indonesia. Ya kan yang li Tengku Fakir kat payah lu jawab. Karena nyo adalah narasumber kamu kan. Mantap Tengku Fakir.
memang benar Aceh adalah duluan ada Aceh sebelum ada Indonesia. Namun masalahnya setelah ada Indonesia, Aceh melebur masuk dalam Indonesia sebagaimana yang disampaikan oleh Tunku Hasan Tiro di Mukaddimah buku Perang Aceh dan Abu Daud Bereh dalam maklumat tahun 1945. Maka mendih urangnya hana gakui. Nah lanjutan tapi gak akui oleh Tunku Hasan Tiro, gak akui lah Abu Daud Bereh Aceh ke bagian dari Indonesia. Ya, nyoh nak cerita liu likut. Nya menan Tunku Fakir dan menan Tunku Ya, Angel. jadi, masalah kan kalau lembaga dari dasar Tengku. Jadi Kan boga ada kasus saya bet tabas li. Tengok konsep. ada yang Nah, konsep. Menurut kan menurut Tunku Fakir lung kali lung me data, lung bersapat data-data dari koran-koran tahun 35 kan. Jadi emang betul itu yang kesultanan, tapi leh kesultanan yang terakhir di Buang Jawa lakukan perjuangan di Tengku Sidi Tirau, kemudian Tengku Ma'at, kemudian nak kekosongan, kemudian na ahlul hali wal aqdi. Makna ahlul hali wal aqdi adalah perwakilan rakyat Aceh yang diwakili oleh ulama dan diwakili oleh tokoh. Ulama diwakili oleh Abu Daud Bereh, sedangkan tokoh masyarakat diwakili oleh T-nya Arif. Duanya ke yang gejak gedeh Sumatera gepegat deklarasi, kemudian Abu Daud Bereh gepegat dengan Abu Krungkari maklumat dan Tunku Hasan Tiro gepegah Aceh bagian dari Awalnya Perang Cumbu itu memang sudah sistematik. nya kurung belah pelimang kan kurung belah pelimang ate kai duit Jepang. Betul. Jadi hanya cerita li Aceh golongnya. Menang itu biar Jepang, ipoh lah seperti raja-raja yaitu Ya. Perang Cumbu. Yang Ya, si kurung belah rajanya penam. yaitu Ya, si kurung belah penam. Ya. Yang Daud Bereh, Daud Bereh Ya, betul, ingin betul. cok kekuasaan, mau ulama Betul, sih betul. kan. Ya. Daud Bereh. Nah, untuk Ya. apa tujuan raja? Untuk kosong pemimpinan. Ya. Ya, untuk kosong Bukan, ya. pemimpinan imat ulama. Nah, dan ulama bergabung dengan Indonesia. Ya menan. Jadi Ya, ya, panjang bukan, sejarahnya yang keliru kan. Bukan, Menyang ya. perjuangan yang keliru. Bukan Menurut ada yang aku, sepakat. awal late Abu Daud Bereh, awal gak akui Indonesia baru Perang Cumbu karena gak akuian tahun 1945, Perang Cumbu 1946. Aku itu nanti kurang peluk. Lu belum ada taji nojit. Lu belum ada taji nojit. Lu belum ada taji nojit. Jet, Iya, silakan. mantap. Lu belum ada taji nojit. Makanya Karena nyuk lagi data kan. di poh raja karena raja tidak mau bergabung dengan Indonesia, maka di poh raja. Dia di poh raja dicok oleh ulama. Ulama lah yang pegang gabung dengan Indonesia. Maka Ya, boleh, abah adanya dua leh. hanya boga kali ada pegah benar boga. Sementara wali yang perjuangan Tunku Abdul Saman yang lanjutkan ataupun Tunku Daud Cumbu kan Daud Bereh. Jadi ketika paham Daud Bereh dengan Daud Cumbu nya beda. Ideologi Daud Bereh. Yang mengenai iganya Nabi. Mengenai yang Tengku Tur. Berarti dia tanya dua. Perletaan kudu lu berapa? Perletaan kudu lu berapa ngabi nyo ana tamang lang konsep drone. Ya, di lumbaga abang abi dan kewote kiba nabi diskusinya pu si kurang belah pu limang ataupun kibanyo pu tatari ranan pun pu tatari ba masa raja-raja pu tapegah sejarah Aceh silapi mentang Aceh sepanjang riwayat yang namun Aceh sepanjang abad yang ada pegah kiba nabi. Ketika dah berbicara tentang, bunuh kan kali dari awal, lun kalau dari polo mulai, bahwa ketika berbicara tentang hukum boga, nyan harus kembali kepada konsep. Makna konsep, history, ataupun memori history. Kan betul, yang numpuk nama ada abang ngelun lah. Host pak. Kiban host. Kan abi abang ngelun lihat berarti nyo hana itamalang konsep ran. Ah. Jadi Kan nyo diskusi kalau habis yang kebancaran kebancaran abi abang ngelun lihat. Nekat le onan lihat. Lun tanya mbak abi kiban mbak abi mengenai pertanyaan lun tanya ina. Ya, Udah pegah Aceh sepanjang riwayat kibanan. Aceh sepanjang riwayat, gak pasti. Ketika berbicara tentang boga, nyo dari awal lo kalian lo mulai, dari pun lo mulai. Ketika pegang dengan lo sepakat dengan pemahaman kayak 5 menit kayak kan 5 menit lebih 5 menit bono gue uraikan tentang kitab-kitab sumber daripada kitab. Okey. Tetapi surah berbicara tentang Aceh, maka berbicara tentang bela lo pegang bangan tu Angel kan kalau mengendor. Bela itu Angel.
Berbicara tentang konsep, berbicara tentang Mugah Aceh, itu berbicara tentang konsep dan histori sejarah Aceh. Nah, ketika kita yang berbicara tentang histori Aceh, maka ada perjanjian-perjanjian. Traktat London, bagaimana perjanjian-perjanjian dan pembunuhan para raja ingin bergabungnya dengan Indonesia, itu adalah ulah daripada ulama. Ulah daripada ulamanya. Maka Jipakan, Tunku Hasan Kurungkali tidak sepakat dengan pendapat daripada Daud Beri. Jadi ini ada pegah kenan untuk bro ulam Daud Beri. Sebenarnya kita berbicara ini, jangan kita menjelekkan yang lain. Nyo ada juga. Bagaimana penyerangan Tengok bicara data dan tak bicara sejarah. Tunggu Fakir, tengok kan sepakat tak bicara data dan tak bicara data dan sejarah. Itu yuk kan selesai. Konsepnya Ngobrol dulu kan bukan selesai. sejarah. Pembicaraan ngobrol. Bela. Nyo dengan. Jadi Abi Fakir, Ngendung aja. kan nyo hanya itu malam diskusinya, nyo tengok dua ada. Ya, dua kabel. Oke. Sedangkan gue Angel dari phone mono, kam pakat, gue nyan hana tamu, gue cuma menyediakan to. Jadi untuk sesi ngoknya. Kita selesaikan dengan dua delay, baru untuk ketika habisnya baru untuk sosok mentang tamu. Karena menang kesepakatan, ikuti kesepakatan. Karena ikan kesepakatan lu, kesepakatan dari mana? Kemudian adanya lu ralat kan si kurung belah imang si kurung belah put Abu Daud gakui Aceh merdeka, Aceh bagian dari Indonesia. Koran nampak koran lalu. Tetapi dibangkang oleh Daud Cumbo kemenan. Maka dipohlah Daud Cumbo. Iya, jadi lu nak pegang perwakilan dari Aceh. Jadi ulama uronyo, pegang politik, gepoh raja untuk kuasa nangrau. You know mana itu Hasan nyonya berbicara. Maka Jilun sebenarnya ketika santai tengku tul menyana pegah habai dan lagian berarti meritai kalau le urung jadi tengah le terus belum kamu no kalung pegah haba. Nyo penjelasan babi yang ada dengar le tanya yang mentang kiban le nyan minta ada akan diskusi Wate lun tanyang buno tanyo kan depending le ta urung ranteat lun tanyang babi. Jadi tiba-tiba kanan campur adukan gimana le? Kesepakatan tanyo ron hanaruh muno ron cuma menyediakan room hanaruh nyan muno kesepakatan dari Buklam. Nyan melanggar kesepakatan. Agak dua aku. Ilung hanalumbi berarti. Ilung hanalumbi. Tanyo bahadua mentang nunggu fakir. Kiban anak nabi mah pertanyaan lu babi wakil. Karena narasumber yang kedua kali dah sepakati dan iakan leron dan tanya tatamang mbak rum netral ke halo api fakir. Oh kan nak bobo. Kan bodo yo tapi kesepakatan. Itu room yang netral. Nyon room yang netral karena apa kan? Itu merasa bahwa Tengku Rimung nyo gak nyan hantam pernah berbicara ke kau hantam ke tengku nyo ke tengku je. Maka don ku pilih room yang hana kun ke kau. Menyantang ko agen, mantang nakun ko kau. Mantang nama perkara politik dan lain sebagainya. Tungku angelnya hana. Makan don pakai ganyan. Sebagai room yang netral. Cuman enggaknya gana pegah abang ngelong tiat. 5 menit kan jian amade. Kok ron tam hang bi pegah abang longan tungku nyan kok niat jawab de ron. Ron pending lah tiat. Kan lawat kurang forum. Masa ron hana hargai sagai urang forum. Yang kenyo makanya hargai baru mawaron bakon menyokui baru maron moisa si Haikal Safrijal dan Isnu nyo tega long pegabai di ti long uyup bannya ni pegah long ke peluang nyo masalah li ti uyup nyam baru mawaron nyan akai waron tunggu anak-anak netral awaknya tetap hitim tunggu karena bakon Akhirnya apa pun tak pegahan ke salah. Bijak-bijaknya. Lung kalung tanya badran sekilas nyan mentang. Jadi jawaban deh kah? Jadi ka seso aja. Tantang kan pertanyaan baji dia tanya. Ya, padahal lun tanya anak dalam ranahnya. Tanya nyan tengku, nyambrok lama karena Don Peploper Daud Beri ingin bergabung dengan Indonesia. Nyan Beri karena di pertama pegakan Mossad ataupun intelijen daripada Belanda ke Aceh untuk dipakat bergabung. Watenya dirapat di kantor gubernur Belanda di Bandar Aceh. Bauranya rumah sekolah SMA yang di ke Belang Padang.
Ga, nyan inan di dua rapat. Maka inan ke Hasan Kurung Kali, Abu Hasan Kurung Kali, nyan gekun ke nyan.